warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahu wa jama'atah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah majelis taklim Miftahul Khair, Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita lanjutkan kembali pengajian kita, mengaji kitab Fathul Qorib. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah. Ilmu yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan pembahasan pertemuan yang lalu tentang air, hukum-hukum air. Ada air yang sifatnya suci sekaligus mensucikan, ada suci tapi tidak mensucikan. Yang suci mensucikan ini ada yang makruh penggunaannya, ada yang tidak. Di antaranya yang sudah kita pernah bahas, air yang suci mensucikan namun makruh penggunaannya adalah air yang kena panas matahari dan ada di tempat logam, ada di tempat yang dicetak dari logam selain logam emas dan perak. Nah, ini berbahaya. Walaupun ada sebagian pendapat, Imam Nawawi diantaranya mengatakan bahwa tidak ada kemakruhan. Ini juga tidak mutlak, artinya saat panasnya sudah turun, udah gak terlalu panas penggunaannya, mataharinya udah mulai adem lagi, airnya udah mulai adem, maka tetap diperbolehkan tanpa kemakruhan. Artinya kemakruhannya sudah hilang ketika panasnya hilang. Ini dimakruhkan karena diduga air yang ada di tempat atau di wadah selain emas dan perak, kalau kena sinar matahari, ini ada zat yang larut atau tercampur pada air saat panas itu, dan itu berbahaya untuk kulit, bisa menimbulkan penyakit belang, jadi pada putih, baros. Ya, baros itu lebih parah dibanding panok, jadi nggak bisa pakai kalpanak. Masih ada kalpanak? Masih ya. Ada. Di sini yang akan kita baca ahaduhuma qalilun wal qismu rabi. Wal qismu rabi kalau tanda saya. Betul itu ya? Bagian yang keempat. Wal qismu rabi. Nah, itu ya. Di halaman 5 wal qismu rabi. Sedikit mengulang, air itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, suci mensucikan. Yang kedua, suci tapi tidak mensucikan. Yang ketiga, suci mensucikan tapi yang kedua tadi suci mensucikan tapi makruh. Yang ketiga, suci tidak mensucikan. Kemudian yang keempat yang akan kita baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wal qismur rabi'u ma'un najisun. Bagian yang keempat atau jenis yang keempat dari air adalah air najis, ai mutanajjisun, maksudnya air yang terkena najis. Wa huwa qismani, air mutanajjis ini ada 2 bagian. Ahaduhuma qalilun, pertama air sedikit. Wa huwa alladhi halat fihi najasatun taghayyara amla. Yaitu air sedikit adalah air yang di dalamnya terdapat atau bertempat najis, taghayyara amla, atau taghayyara amla, berubah atau tidak. Wa huwa ay wal halu annahu ma'un duna qulatain. Sedangkan air itu adalah air yang belum sampai 2 qullah. Nanti ada pembahasan 2 qullah itu berapa. Wa yustasna min hadzal qismi, dikecualikan dari bagian ini
al-maitatul lati la dama laha sailun, yaitu bangkai binatang yang tidak ada darah mengalir inda qatliha, ketika dia mati atau ketika dimatikan, dibunuh, aw syaqqi udwin, atau ketika di robek bagian-bagiannya, bagian binatang tadi, minha dari binatang, kadzubabi seperti lalat, illam tutrah fihi, jika dia tidak dilemparkan dalam air, walam tubayyirhu, dan tidak membuatnya berubah. Wa kadhan najasatu allati la yudriku hat-tarfu, demikian juga dikecualikan najis yang tidak bisa mendapatinya apa, torfu, penglihatan, maksudnya tidak bisa ditangkap oleh mata. Fakullun minhuma, maka setiap dari keduanya, najis dari bangkai yang tidak ada darahnya atau yang tidak bisa dilihat, itu dua-duanya la yunajjisul ma'a, tidak bisa membuat najis air. Wa istasna aidon, dan juga dikecualikan suwarun nazkuratun fil mabsutati, yaitu contoh-contoh yang disebutkan dalam kitab yang panjang pembahasannya. Mabsutot itu kitab yang diperpanjang atau di syarah, diperpanjang pembahasannya. Bagian yang keempat yaitu air najis. Yang dimaksud dengan air najis di sini adalah air yang terkena najis. Karena pembahasan kita pembahasan air yang sifatnya ini dari awal sifatnya suci mensucikan, kemudian suci mensucikan tapi makruh, kemudian ada lagi sifatnya suci mensucikan tapi dia suci tidak mensucikan seperti air mustakmal. Asalnya memang air, jadi bukan najis. Bedanya di sini ma'un najisun, ini maksudnya air yang terkena najis. Ini ada air, misalnya 1 ember kemudian terkena najis. Ini namanya air terkena najis. Bukan air najis sebenarnya, tapi air terkena najis. Kalau air najis contohnya apa? Contohnya kencing, itu air najis. Jadi najis itu. Kalau itu mah udah nggak bisa dibersihkan kayak gini. Tapi kalau air najis ini bisa dibersihkan. Air yang terkena najis, air terkena najis bisa dibersihkan. Tapi kalau najis itu sendiri nggak bisa. Bagian yang keempat ini, air yang terkena najis ada 2 macam. Yang pertama yang dibahas di sini, yang tadi kita sudah baca, air sedikit, dia cuma 1 ember, tapi di dalamnya ada najis. Di dalamnya terdapat najis, baik air itu berubah ataupun tidak. Kalau cuma 1 ember, maka itu air hukumnya najis. Nah, najis di sini terkena najis, maksudnya di sini ada pengecualian. Karena najis yang dimaksud di sini kan macam-macam. Termasuk najis itu bangkai, Pak. Bangkai itu semua binatang yang mati tidak disembelih secara syar'i, atau semua binatang yang tidak halal dimakan. Semua binatang yang haram dimakan itu kalau mati hukumnya najis. Semua binatang yang tidak halal dimakan atau haram dimakan itu kalau mati hukumnya najis. Kucing boleh makan nggak? Jadi kalau mati hukumnya najis. Walaupun kucing disembelih sama Ustaz Amin, misalnya pakai sembelihan syar'i, tetap jadi najis, nggak bakal bisa. Kalau yang nggak bisa dimakan, yang haram dimakan, maka statusnya saat dia bangkai, statusnya saat dia mati adalah bangkai. Dan kalau bangkai pasti najis. Air yang di dalamnya ada bangkai, maka hukumnya kalau dia air itu sedikit, maka hukumnya najis jadinya air itu. Pengecualian di sini bangkai, di sini binatang-binatang, tentunya binatang-binatang yang punya darah mengalir ketika dia mati atau ketika anggota badannya itu ada yang terputus. Kalau dia tidak ada sifat seperti ini, tidak ada darah yang mengalir, ada cuma dikit banget, kayak nyamuk. Nyamuk kan darahnya ada cuma nggak dikit, Pak. Nggak dikit, nggak ngalir. Nah, seperti nyamuk misalnya, ini hukumnya tidak bisa membuat air najis. Artinya air tetap suci. Ada air, kemudian kejatuhan bangkai nyamuk, kejatuhan syaratnya kejatuhan bangkai nyamuk atau kejatuhan bangkai lubab. Di sini lubab ini lalat, ada lalat masuk, ada lalat mati kemudian masuk ke dalam air seember itu, maka hukum air tetap suci. Jadi bangkai yang dimaksud di sini bangkai yang besar-besar, bangkai yang ada darah mengalir, ayam jago, ayam pelung masuk ke ember, tikus termasuk.
Kecoa nggak termasuk. Kecoa termasuk dalam pengecualian ini. Cicak juga nggak termasuk. Kecoa, cicak, kalajengking, semua kutu, ya kutu. Apa? Iya, kecoa. Ada ember, kemudian ada kecoa, ada airnya, kemudian kecoa masuk ke situ. Kalau masih dalam keadaan suci, masih dalam keadaan hidup kecoa itu tentu nggak najis. Sudah, jangan ragu kalau dalam keadaan hidup nggak najis. Yang bikin dia najis itu kan kalau mati. Kalau mati jadi bangkit ya. Nah, tapi untuk kecoa karena dia termasuk binatang yang tidak ada darah mengalir, darahnya cuma sedikit, meskipun sudah mati masuk ke dalam ember maka tidak membuat air itu najis, tetap suci jadinya, suci. Kecoa, terus kutu, banyak cicak, ya binatang-binatang seperti itu, lalat ya dan lain sebagainya nih. Ini satu pengecualiannya. Pengecualian kedua, air sedikit kemasukan najis, tapi najisnya itu najis yang tidak bisa dilihat oleh mata. Emang ada najis yang bisa dilihat mata? Kalau bisa dilihat mata, ngapa dibahas Ustaz? Ada. Contohnya begini, kita ngelihat ada ember air, satu ember. Nah kemudian kita melihat ada kecoa. Ya kecoa. Tahu kita kecoa dari kloset. Ada kloset ya, biasanya ada apa yang kloset? Dari kloset itu kecoa. Nah dia jalan dari kloset, kemudian habis itu ke ember. Kira-kira itu najis yang nempel di kakinya kecoa kelihatan nggak mata kita? Nggak kelihatan. Nah meskipun dia kecoa berenang di ember itu, maka itu termasuk yang tidak bisa bikin najis, tetap suci. Ini maksudnya najis yang tidak kelihatan, yang tidak bisa dilihat mata. Sama ya, bukan cuma kecoa, laler misalnya. Laler habis main dia healingnya ke tai, healingnya ke tokai, habis healing ke tokai dia masuk ke itu air yang cuma sedikit, maka itu termasuk pengecualian, maka tidak membuat air tersebut najis, tetap suci. Ini air sedikit. Kemudian yang kedua, masih dari bagian air yang terkena najis, wa syarul kismisani mil kismi rabi biqaulhi au kana katsiran kullataini fa aktsar fa tagayyara yasiran au katsiran. Atau air tersebut air yang banyak, 2 kulah atau lebih, fatagoyyara yasiran au katsiran, kemudian dia berubahnya sedikit atau berubahnya banyak. Kalau pertama tadi air najis itu air sedikit kemasukan najis, dengan syaratnya najis yang binatang, berupa binatang yang ada darahnya. Najis air sedikit, mau berubah ke dia mau enggak. Kalau kemasukan tikus najis, tikus mati ya, tikus mati. Kalau tikus hidup pokoknya binatang semua kalau masih hidup, binatang semua kalau masih hidup suci, kecuali anjing dan babi. Semua binatang, buaya apalagi tetap suci kalau masih hidup. Apalagi buaya darat, dia masih hidup suci. Yang menjadi masalah di sini kalau udah mati dia jadi bangkai. Bangkai itu najis. Nah, binatang-binatang yang tadi disebutkan itu kalau masuk ke dalam air, airnya belum 2 kulah atau masih sedikit, maka airnya jadi najis. Yang berikutnya airnya udah lebih dari 2 kulah, lebih dari 2 kulah, kemudian kemasukan najis. Lihat-lihat apakah air itu berubah atau enggak. Kalau dia berubah dari salah satu sifatnya, baunya atau warnanya atau rasanya berubah, maka air itu najis. Tapi kalau tidak berubah, maka air itu tetap suci. Ada air sudah mencapai 2 kulah. Dulu masjid-masjid zaman dulu itu kan kolamnya gede-gede tuh. Kolamnya gede-gede, memang belum ada keran waktu itu, masih nimba. Nah itu kan udah lebih dari 2 kulah tuh. Kemasukan tikus mati di situ. Nah ini lihat-lihat berubah nggak itu air satu kolam itu, air yang sudah lebih dari 2 kulah berubah nggak? Kalau dia tidak berubah, maka hukumnya tetap suci. Tapi kalau berubah airnya banyak tapi berubah kemasukan najis, maka hukumnya najis. Nah perubahan ini baik perubahannya kecil maupun perubahannya sedikit maupun banyak. Berubahnya dikit doang, baunya ada yang enak, najis dah. Pokoknya udah ada dikit, meskipun dikit. Terbaik ya. Rasanya. Ya kan awal kumur kan berasa, awal kumur.
nggak ada bau tikus nih. Kalau kumur-kumur berasa ada perubahan meskipun sedikit. Kalau udah kemasukan bangkai seperti tikus misalnya. Nah hadirin sekalian, ada memang pengecualian yang dibahas di kitab-kitab panjang atau di kitab-kitab yang luas pembahasannya, termasuk binatang-binatang yang sulit kita hindari, termasuk binatang-binatang yang secara umum ya jami'a ma yasyuqu ikhtirazuhu, semua binatang yang kita sulit menjaga darinya, maka itu termasuk yang tidak membuat air itu najis. Jadi dimakfu atau diampuni. Ampuni, kita sulit menjaganya. Banyak banget kayak ini di masjid, beberapa masjid itu zaman dulu ya, tahu sekarang mau dipakai apa? PVC ya namanya. Atasnya tuh. Nah, zaman dulu kan masih langsung. Biasanya banyak kelawar tuh. Banyak kelawar. Nah, ada tai kelawar di situ. Nah, kolahnya airnya, kolamnya, nah sulit dijaga dari itu semua, maka itu termasuk yang ma'fu, yang diampuni. Segala sesuatu yang umumnya kita sulit menjaga, maka termasuk yang diampuni. Dimaafkan, dimaafkan itu. Najis statusnya, tapi dimaafkan. Hadirin sekalian, memang ada najis yang dimaafkan di air, tapi tidak dimaafkan kalau pada air. Ada juga najis yang dimaafkan bukan di air, tapi tidak dimaafkan di air. Contohnya begini, najis yang dimaafkan di air, dimaafkan kalau dia masuk ke dalam air. Seperti yang sudah kita bahas, bangkai lalat, bangkai ini misalnya belatung masuk atau mati di situ dalam air situ, mati dalam air situ, maka termasuk yang ma'fu. Dima'fu di air, tapi tidak dima'fu selain di air. Maksudnya bapak ibu sholat bawa-bawa belatung mati, orang berjahat banget ya. Jadi ya nyamuk, ada nyamuk mati masuk ke dalam kantong, itu bukan di air, adanya di kantong kita, maka tidak dimaafu, tidak diampuni. Tapi kalau di air maaf diampuni. Namanya najis yang diampuni di air, tapi tidak diampuni selain di air. Seperti binatang-binatang ini. Ada yang diampuni di selain air, tapi tidak diampuni di air. Seperti darah. Darah itu darah kita sendiri, atau darah bukan darah kita, misalnya darah hewan yang kita sembelih, kadarnya sedikit. Kalau dia masih sedikit, ukuran sedikit ini tidak sampai mengalir, jadi cuma cipratan doang, itu sedikit. Ini diampuni selain di air. Kena sejadah kita nggak apa-apa, diampuni. Najis kan? Najis, cuma diampuni. Sholat pakai sejadah itu boleh. Baju juga begitu. Yang namanya tukang motong kan Ustaz Amin ya, nyiprat, pakai baju yang barusan buat motong. Kena darah itu, kena darah hewan sembelihan, najis kan? Najis, tapi ma'fu. Itu diampuni, bukan di air. Tapi kalau darah itu masuk ke dalam air, itu nggak diampuni. Dia diampuni hanya di pakaian atau di badan, tapi dalam air dia tidak diampuni darah. Nah, dasar dari semua ini asal atau umumnya keberadaan binatang-binatang yang tadi disebut pada contoh pertama, laler, kecoa, itu kan memang biasanya dekat-dekat air dan kita sulit menjaganya. Maka saat masuk air, dia diampuni di air. Tapi umumnya kecoa, laler, bangkainya ada nggak yang di kantong kita? Umumnya ada nggak kecoa mati di kantong kita? Jarang, karena dia jarang-jarang terjadi. Lalu ngapain sholat bawa kecoa gitu? Maka nggak diampuni. Tapi kalau dia matinya di air, diampuni. Begitu juga darah. Darah ini asalnya yang namanya tukang potong, memang dia kecipratan, itu termasuk umumnya memang ada orang memotong itu ya umumnya ya pasti kena darah, maka diampuni. Tapi kalau dia masuk ember, lah ngapain potong deket-deket ember? Nah maka nggak diampuni kalau di air. Di dua jenis najis. Ada yang di darah nyamuk termasuk yang diampuni. Kalau ke baju atau ke badan termasuk yang diampuni. Darah nyamuk, darah bisul, tahu bisul Pak? Masih ada 2025 bisul ya? Ada 188 ya? Masih.
itu itu semuanya termasuk yang diampuni. Di badan, di darah itu termasuk yang diampuni, di badan, di pakaian. Tapi kalau masuk air enggak? Masuk air ikut najis airnya, apalagi air sedikit. Nah, air banyak sekarang di sini. Air banyak, lihat-lihat kalau air banyak kemasukan najis, maka lihat-lihat kalau dia berubah najis air itu. Tapi kalau tidak berubah maka tidak najis. Berubah ini saudara ada dua macam. Ada yang berubah secara hissi, ada yang berubah secara takdiri. Ada yang berubah secara bisa diakses dengan panca indera atau bisa dilihat. Jadi perubahannya perubahan indrawi, kelihatan perubahannya. Nah kalau itu udah jelas-jelas tuh najis, udah air banyak berubah warnanya, berubah yang tadinya bening jadi kuning atau keruh misalnya, berubah warnanya najis. Ini perubahan yang sifatnya hissi atau indrawi. Ada perubahan yang sifatnya hukmi. Tadi saya sebut takdiri itu hukmi maksudnya. Jadi secara indera nggak kelihatan, mata kita nggak melihat. Tapi kalau kita perkirakan itu sepertinya najis, tapi nggak kelihatan aja. Contoh begini, ada air kemungkinan ada air kencing anak kecil. Dia masih kecil sih, walaupun dia udah lewat 2 tahun, 5 tahun misalnya. Itu mungkin pesingnya nggak kayak pesing bapaknya udah makan jengkol segala macam, anak kan biasa aja. Nah ini dalam jangka waktu tertentu mungkin hilang baunya, warnanya sama, warnanya masih bening, sama persis dengan air kolam. Baunya juga sudah hilang. Meskipun baunya sudah hilang, warnanya sama dengan air kolam, tetap ini air kencing bocah mah tetap najis hukumnya. Dia masuk ke dalam air banyak, airnya lebih dari 2 kolam lah. Ukuran kolam itu ukuran lebarnya 2 meter, panjangnya 2 meter, ya kemudian dalamnya 1 meter dah misalnya gitu. Kan bak orang luar gede-gede 2 meter, ke bawahnya 1 meter. Itu udah 2 kolam tuh. Nah kemudian ada kencing anak tadi, anak warnanya sama nih kencing, seperti warna air. Baunya juga nggak berubah, baunya juga nggak berubah itu air. Cuma kira-kira kalau ukuran tadi nih, ukuran 2 meter, dalamnya 1 meter, kira-kira kalau air kencing anaknya itu ada sekitar 3 orang anak gitu ya, anak bocah 3 orang kencing di situ, sama meskipun sifatnya sama, warnanya, baunya juga nggak kayak bau pesing, nggak. Kira-kira kalau 3 bocah kencing di situ, kira-kira itu berubah nggak tuh air? Nggak berubah, yakin. Nah itu termasuk yang tadi saya katakan takdiri atau perubahan secara maknawi, hukmi. Secara hukum kalau 3 orang bocah, apalagi airnya cuma segitu, cuma 2 meter kali 2 meter, 3 orang bocah, itu secara hukum walaupun indera kita nggak melihat perubahan, itu secara hukum bisa najis, maka jadinya najis. Beda sama air yang lebih ukurannya lebih luas lagi ininya, kolamnya, misalnya di Bulungan. Nah kalau di Bulungan itu udah banyak banget. Nah, jadi nalar kita kalau cuma 3 orang mah yang kencing misalnya, 3 orang pasti itu tidak akan membuat air itu berubah. Nah kalau tidak seperti itu maka bisa dianggap tetap suci nih yang mulia. Tapi kalau contoh yang tadi saya sebutkan 2 meter kali 2 meter, 1 meter dalamnya, ini dibandingkan dengan 3 orang kencing anak nih misalnya, ini secara hukum berubah, maka najis. Nah itu pembahasan taboyur atau perubahannya. Ada perubahan secara indrawi, hissi, ada perubahan secara hukmi, hukumnya saja. Jadi secara indera nggak kelihatan berubah, tapi sebenarnya hukumnya dia berubah. Nah, secara hukum dia najis, maka airnya ikut najis juga. Inilah 2 macam air yang disebut sebagai air mutanajis, air yang terkena najis. 1, air sedikit kemasukan najis. 2, air banyak yang kemasukan najis dan berubah, baik berubahnya secara indrawi maupun berubahnya secara hukmi. Air banyak itu air 2 kullah lebih. Dan 2 kullah itu berapa? Wal kullatani 500 ritlin bil Baghdadi takriban fil asohi fihima. 2 kullah yang dimaksud adalah
khamsumi'ati ritlin 500 kaki Baghdad takriban secara kira-kira fil asohi fihima dalam kaul yang lebih sahih tentang dua kullah ini. Waritul Baghdadiyu satu kati Baghdad indan Nawawi menurut Imam Nawawi mi'atun wa tamaniyatun wa ishruna dirhaman wa arba'atu asba'i dirhamin. Menurut Imam Nawawi satu kati Baghdad itu ukurannya 128 4/7 dirham. Ini ukuran-ukuran zaman dulu ya Pak, ukuran-ukuran zaman dulu. Ulama diantaranya Kiai Afifuddin Muhajir ini sudah meneliti dan beliau mengeluarkan pendapatnya itu dua kullah itu setara dengan 200 lebih, setara dengan 271 liter. Ada juga ulama yang mengatakan namanya Said Ali dari Hadramaut yang mengatakan 216 liter itu sudah dua kullah, atau 271 liter itu sudah dua kullah. Ada sering saya sampaikan ukuran liter ini kadang-kala sulit. Kira-kira aja aqua galon itu kan 19 liter ya? 19 liter ya? Tukang warung tahu. 19 liter itu kalau ukuran 270 liter ya kira-kira berapa kali galon itu? Nah itu namanya sudah dua kullah. Itu udah air banyak tuh. Tapi kan sulit juga kita hitung literan, 1 liter, 2 liter sulit. Nah maka ukurannya kalau di tempat yang persegi ini panjang lebar dalamnya ini sudah mencapai 1 meter, itu udah dua kullah. 1 meter dalamnya 1 meter itu udah dua kullah udah. Bahkan sebenarnya 1 meter itu udah lebih. Jadi pasnya itu 1/4 dirok. 1/4 dirok, 1 diroknya itu kira-kira 48 cm. 1/4 itu kira-kira 92 cm. Kalau udah 92 panjang lebar dan dalamnya, maka itu sudah dua kullah. Air dua kullah ini ya, yang tadi dalam pembahasan ini air dua kullah ini air yang aman. Kalau dia kemasukan najis maka tidak akan jadi najis air, karena udah dua kullah atau lebih. Catatannya tadi tidak berubah, apalagi najisnya najis yang tadi disampaikan najis yang sifatnya ini ma'fu ya. Kalau udah dua kullah mah udah aman. Air dua kullah yang dimaksud di sini air yang lebih dari 271 liter atau ukuran tadi ukuran persegi 92 cm, 92 cm. Ada 98,1. Ada yang mengatakan 98,1 cm. Jadi nggak sampai 1 meter. 1 meter kurang. Itu sudah masuk dua kullah. Nah, ukuran-ukuran kolam yang besar-besar itu sudah mencapai dua kullah. Ada cicak mati di situ aman udah. Ada tikus mati di situ aman, orang udah dua kullah. Meskipun tikus itu termasuk binatang yang darahnya banyak maksud saya. Kalau yang darahnya sedikit kan ma'fu diampuni, tapi kalau yang darahnya banyak, tikus, kemudian kucing mati di situ, maka termasuk yang ini bisa membuat najis. Nah kalau airnya dua kullah enggak, tetap ambil aja bangkainya, kemudian air itu bisa dipakai lagi. Wa tarakal musannifu qisman khamisan wa huwal ma'ul mutahhirul al-haramu. Dan pengarang musannif meninggalkan bagian yang kelima, yaitu air suci atau air mensucikan al-haramu, tapi yang haram. Kalau wudu'i seperti wudu bima'in maksubin, dengan air yang digosok, au musabbalin lisyurbi, atau air yang disediakan untuk minum. Musabbal itu air yang diwakafkan untuk minum. Zaman dulu itu ada Pak, rumah-rumah orang dulu tuh di Betawi juga ada. Saya ingat di depan kalau domestik tuh suka ada naruh kendi di depannya buat orang minum. Itu namanya ma'ul musabbal, air yang memang diwakafkan untuk orang yang lewat minum di situ. Nah sekarang mungkin ada juga tapi bentuknya bukan kendi, mungkin udah untuk air galon atau keran yang udah bisa langsung diminum, kan ada sekarang yang udah steril.
Nah itu air yang memang diperuntukkan minum, ini suci mensucikan. Tapi karena niat awalnya untuk minum, diwakafkan buat minum, kalau dipakai buat wudhu, itu dia mensucikan, mengangkat hadas bisa, cuma hukumnya haram. Ini jenis air yang kelima yang oleh musannif, oleh pengarang nggak disebutkan, yaitu air suci mensucikan tapi haram dipakai. Yaitu air yang air suci mensucikan, yaitu air yang disediakan untuk minum tapi dipakai buat ya wudhu, aqua, atau yang mahalan lagi apa yang mahalan? Dulu ada namanya oksi. Mahal ya? Iya, ada mahal. Kalau beli mahal-mahal dibuat apa? Buat wudhu. Maka hukumnya haram. Suci nggak? Suci. Terangkat nggak hadasnya? Terangkat. Bisa junub pakai itu. Junub mandi junub pakai aqua galon itu bisa. Terangkat hadasnya. Cuma karena memang peruntukannya minum tapi dipakai untuk mengangkat hadas, maka ini bisa hukumnya ini bisa haram. Atau air gosok. Gosok itu menggunakan mengambil manfaat tanpa seizin yang punya, namanya gosok. Sendal misalnya yang sering di pondok tuh sendal, atau motor, sepeda atau motor, make aja, enggak diambil, ntar dipulangin lagi seminggu. Udah seminggu orang yang udah beli lagi dia pulangin lagi. Nah namanya gosok nih. Air jadi demikian, nggak izin dia make tanpa izin, namanya gosok. Nggak diambil. Kalau gosok itu bukan dicuri tapi hanya dipakai, diambil manfaatnya, namanya gosok. Nah air gitu juga, air itu air yang digosok, air yang bukan milik umum, sebenarnya milik pribadi tapi dipakai tanpa izin, namanya gosok. Ini hukumnya haram. Kalau masjid, musola, udah itu mah udah pasti nggak haram buat umum. Ini air punya orang udah di dalam gerbang sih, tapi dia masuk emang nggak izin, namanya air gosok. Nah air gosok ini meskipun bukan buat minum, dia memang airnya air keran gitu, memang buat wudhu orang yang punya rumah, tapi karena itu bukan punya umum, dia pakai, namanya air gosok, air digosok. Air gosok ini hukumnya suci mensucikan, cuma haram penggunaannya. Ini jenis yang kelima. Jadi kalau kita ulas dari awal itu, jenis air ada 5 macam. Satu nggak disebutkan oleh pengarang. Jenis air ada 5 macam. Yang pertama, jenis air dari status bisakah dia mensucikan atau tidaknya. Kalau dari asalnya kemarin kan ada air hujan, air tanah, itu dari asalnya. Kalau ini dari statusnya apakah dia mensucikan atau tidak. Yang pertama, air suci mensucikan, tidak makruh penggunaannya. Nomor 2, suci mensucikan tapi makruh penggunaannya. Nomor 3, suci tapi tidak mensucikan, seperti air mustakmal atau air yang kecampuran sama kopi sama gula, ya itu mah sedap. Udah suci nggak? Suci tapi tidak mensucikan. Ini nomor 3, suci tidak mensucikan. Kemudian nomor 4 yang tadi udah sempat kita baca juga, air najis atau air kena najis. Nah nomor 5 yang tidak disebutkan oleh pengarang tapi oleh Fathul Qorib disebutkan. Jadi di takrib tidak disebutkan tapi oleh Fathul Qorib disebutkan, yaitu air yang suci mensucikan cuma haram penggunaannya. Seperti air yang gosok, boleh gosok, atau air yang boleh wakaf. Wakafnya ini untuk minum sebenarnya, air minum, tapi dia pakai untuk wudhu, dipakai buat nyuci baju. Ya marah-marah orangnya. Orang air buat minum dipakai buat bilas, cuci motor. Faslun fi dzikri syai'in minal a'yanil mutanajjisati wa ma yadhuru minha bid-dibaghi wa ma la yadhuru. Ini adalah sebuah pasal menjelaskan tentang fi dzikri syai'in, dalam menyebutkan sesuatu minal a'yanil mutanajjisati, dari benda-benda yang terkena najis, wa ma yadhuru, dan yang bisa suci, minha, dari benda kena najis, bid-dibaghi, sebab disamak, wa ma la yadhuru, dan sesuatu yang tidak bisa suci. Ada najis, ada mutanajis, Pak. Kalau najis nggak bisa disucikan. Najis itu najisnya, dia nggak bisa disucikan. Ada mutanajis itu benda yang kena najis. Air yang tadi kita bahas itu mutanajis, air yang kena najis.
Nah, pembahasan sekarang di sini adalah pembahasan barang-barang yang mutanajis, barang-barang yang terkena najis. Barang-barang yang terkena najis dan juga barang-barang yang bisa jadi suci sebab terkena najis. Nah, pembahasan ini diantaranya nanti akan mencakup pembahasan tentang kulit dan kulit dari bangkai. Wa juludul maitati kulluha tatruhu bidibagi. Kulit bangkai semuanya tathuru bisa suci bidibagi sebab disamak. Sawaun fi dzalika maitatun makulil lahmi, baik itu bangkai hewan yang bisa dimakan dagingnya, wa ghairihi, ataupun selain hewan yang bisa dimakan dagingnya. Wa kaifiyatud dabgi, cara menyamak. Ayanzi'a fudural jildi, seseorang mencabut atau menghilangkan kelebihan dari kulit, mimma yu'affinuhu, yaitu sesuatu yang bisa membuatnya busuk, minad dami, seperti darah, wa nahwihi, dan semisalnya, bisyai'in hirrifin, dengan sesuatu yang asam, ka'afsin, seperti afas, walau kan hirrifu najasan, meskipun yang asam itu najis, kadar hammamin, seperti tai burung dara. Hammam itu burung dara. Kadar hammamin kafa fid dabgi, maka cukuplah dalam menyamak. Illa jildal kalbi, kecuali kulit babi, kulit anjing, wal khinziri, dan babi, wa ma tawallada minhuma, dan yang lahir dari anjing dan babi, au min ahadima, atau dari salah satu keduanya, ma'a hayawanin tahirin, bersama hewan yang suci, fala yadhuru bidibagi, maka tidak bisa suci dengan disamak. Samak kulit ini kalau musim kurban nih banyak nih kulit yang dimanfaatkan, disamak. Nanti bisa buat beduk. Kalau pengrajin di Garut ya bisa buat jaket. Ada yang dari kulit embe, ada yang dari kulit sapi. Itu jelas-jelas kalau kurban atau disembelih secara syar'i jelas sucinya, namanya ya disembelihnya syar'i suci. Kalau ukuran mau dimakan sih jadi kikil boleh. Ya orang dia halal, tapi penyembelihan syar'i. Yang jadi pembahasan kita di sini kalau hewannya itu bangkai sapi atau kambing mati ketabrak ini truk, habis tuh dagingnya semuanya, atau pokoknya nggak bisa dimakan ya. Tapi kulitnya ini bisa disamak. Kalau dagingnya udah najis dah, nggak bisa dimakan. Bagaimana dengan kulitnya? Kulitnya bisa dimanfaatkan. Bisa dimanfaatkan artinya di sini bisa disamak, kemudian dipakai buat sejadah. Guru-guru dulu itu kalau ngajar pakai kulit inian, alasnya pakai kulit kambing. kulit kambing pada tipis banget. Nanti korban lagi kulit kambing lagi. Itu bisa suci kalau dia disamak. Nah, hadirin sekalian, ada bangkai dan ada yang bukan bangkai. Apa sih bangkai itu? Bangkai itu bukan bangkai bahasa kita, bukan. Kalau bangkai bahasa kita kan ininya asumsinya yang bau-bau ya. Oke, kalau ini memang nggak harus bau. Pokoknya segala sesuatu yang tidak bisa dimakan dagingnya, atau segala sesuatu yang mati tidak disembelih secara syar'i, maka itu bangkai. Tadi contoh tadi kambing ketabrak truk, atau yang tidak dimakan dagingnya, tidak bisa dimakan, maksudnya haram dimakan dagingnya, seperti buaya itu mati bangkai. Pokoknya matinya caranya gimana aja itu bangkai tetap, karena dia termasuk yang tidak bisa dimakan dagingnya. Nah, binatang-binatang ini yang tadi disebutkan statusnya bangkai, kulitnya masih bisa disucikan. Caranya dengan cara disamak. Samak itu dihilangin dulu yang basah-basah, yang bisa bikin kulit busuk kayak darah, dihilangin dulu semuanya. Kemudian lemak-lemaknya, sisa-sisanya itu biasanya ada lemaknya tuh. Nah, itu dibersihin dulu semuanya. Bersihnya bisa dengan sesuatu yang suci maupun dengan sesuatu yang najis bisa. Kalau sesuatu yang najis contohnya ini pakai tai burung, nggak apa-apa pakai tai burung darah. Yang penting dia sifatnya memang biasanya asam atau pahit. Ada yang pernah nyamak di sini? Pakai apa?
Alkohol kan najis tuh, najis. Nah meskipun itu najis gak apa-apa, yang penting buat menghilangkan zat-zat yang bikin busuk kulit, hilangkan. Nanti setelah itu baru disucikan lagi alkoholnya. Ini namanya nyamak kulit. Semua kulit bangkai itu semua bisa kita manfaatkan buat baju atau jaket, buat sejadah, macam-macam ya, buat souvenir, buat wayang kulit misalnya. Meskipun bangkai, semua binatang bisa, kecuali 2 binatang, anjing dan babi. Jangan sekali-kali nyamak kulit anjing, nggak bakal suci udah, nggak bisa. Begitu juga babi, meskipun disamak nggak bisa suci ini dua-duanya. Anjing, babi, dan juga keturunannya. Keturunannya itu ya anaknya, cucunya, semuanya di bawah keturunan anjing. Nah udah ini dia anjing udah kawin sama ini kambing Ustaz. Ini kan kawin silang. Ini tawallada minhuma au min ahadihima bihayawanin tohir, dengan hewan yang suci. Meskipun dia sudah disilang, perkawinan silang dengan hewan yang suci, kambing dikawinin sama babi, anaknya jadinya kambing. Kambing babi maksudnya, anaknya najis, tetap najis walaupun bapaknya kambing. Ibunya, karena ibunya babi tetap najis. Atau balik, ibunya babi, bapaknya kambing, tetap najis anaknya. Dan kulitnya tidak akan bisa disamak, tidak akan bisa suci dengan sebab menyamaknya. Mutlak, kalau 2 ini mutlak semuanya najis, jadi udah nggak bisa dimanfaatkan. Wa akbul maitati wa sya'ruha najisun, tulangnya bangkai, wa sya'ruha, dan juga rambutnya bangkai, najisun, najis. Wa kadal maitatu aidon najisatun, demikian juga bangkainya pasti ya juga najis, najisatun, najis. Wa urida biha azzailatul hayatu bi ghairi dakatin syar'iyyatin. Ini yang tadi kita bahas. Yang dimaksud dengan maitah atau bangkai, azzailatul hayat. Azzailatul hayatu, yaitu yang hilang hidupnya, mati, maksudnya bi ghairi dakatin syar'iyyatin, tanpa penyembelihan syar'i. Fala yustasna hina idin, maka tidaklah dikecualikan pada hal ini janinul muzakkati, janin dari hewan yang disembelih. Idza kharaja min batni ummihi maitan, ketika dia keluar dari perut ibunya dalam keadaan mati. Lianna zakatahu fi zakati ummihi, karena penyembelihannya janinnya hewan fi zakati ummihi itu dalam penyembelihan ibunya. Wa kadza ghairuhu minal mustasnayatil mazkurati fa mafsudah. Demikian juga selainnya, yaitu pengecualian-pengecualian yang disebutkan dalam kitab yang panjang pembahasannya. Bangkai tadi najis, bagaimana tulangnya? Bagaimana rambutnya? Najis juga. Tulang dan rambut najis. Bagaimana dengan kalau tadi bangkai itu kulitnya bisa disucikan dengan cara disamak. Tapi kalau tulang atau rambutnya, bulu-bulunya, itu tetap hukumnya najis. Ini untuk binatang yang bangkai tadi, untuk binatang yang mati tidak disembelih secara syar'i. Ya, ada sapi tabrak truk, matinya berarti bukan secara syar'i bangkai. Kulitnya bisa suci dengan cara sama, tapi tulangnya enggak, tulangnya tetap najis, nggak bisa. Ini tulang bangkai tidak bisa jadi suci. Nah, kemudian di sini ada pengecualian nih. Tsummastasna min syi'ril maitati qauluhu ilal adamiyah. Kemudian mengecualikan pengarang min sya'ril maitati, dari rambutnya bangkai, qaulahu akan ucapannya pengarang, ilal adamiyah, kecuali manusia. Ai fa inna sya'rahu tahirun kamaitatihi. Maksudnya rambutnya manusia yang sudah meninggal itu kamaitatihi, sebagaimana bangkainya atau sebagaimana matinya manusia suci. Lain kalau manusia itu suci semuanya. Manusia disembelih nggak Pak matinya? Enggak kan? Tadi kan ada definisi kan ada definisi begini, ada takrif
Bangkai itu apa? Bangkai adalah segala sesuatu yang mati tidak disembelih secara syar'i. Tidak disembelih secara syar'i itu bisa contoh tadi sapi ketabrak truk atau hewan yang nggak bisa dimakan. Pokoknya hewan yang nggak bisa dimakan ya nggak bisa disembelih secara syar'i. Walaupun disembelih secara syar'i nggak sah, artinya dia tetap bangkai. Nah, karena definisi itu tadi, definisi dari bangkai adalah segala sesuatu atau hewan. Bangkai itu apa? Sesuatu yang tadinya hidup lalu dia mati tanpa disembelih secara syar'i. Itu namanya bangkai. Nah, manusia disembelih secara syar'i nggak? Enggak, berarti kan bangkai. Bangkai termasuk. Cuma bangkai manusia pengecualian. Itu Mas Tastani tadi. Bangkai manusia tidak najis. Sebagaimana bangkai, maka rambut manusia juga tidak najis. Ini kemuliaan manusia. Meskipun itu orang kafir, meskipun itu orang bukan orang mukmin, bukan orang beriman, dia tetap hukumnya suci kalau bangkai manusia. Jadi jangan khawatir ngurusin, ya jangan khawatir dengan bangkai manusia, karena bangkai manusia itu hukumnya tetap suci. Nah, ini pengecualian untuk ya manusia. Hadirin sekalian, benda-benda yang haram ya, dimakan, benda-benda yang haram dikonsumsi itu ada 3 macam sebab keharamannya. Ini kita lagi bicara bangkai kan ya, daging dan lain sebagainya. Itu makanan yang bisa dikonsumsi, dia haram bisa dengan 3 sebab. Yang pertama, sebabnya karena sebab berbahaya. Berbahaya sebenarnya enggak, pokoknya dia berbahaya aja. Pokoknya dia berbahaya untuk tubuh. Contohnya apa? Contohnya saya tanya bahwa apa itu gelas beling suci apa bersih? Gelas beling suci apa kotor gitu? Suci. Belingnya berarti suci nggak? Suci. Kalau dimakan? Kalau dimakan bahaya, maka hukumnya haram. Jadi haram ada sebab bahaya, membahayakan. Makan beling, makan batu, walaupun suci, tapi karena bahaya haram. Jadi haram ada yang sebab berbahaya. Yang kedua, ada haram yang sebab najis. Ini yang sedang kita bahas nih di Fathul Qorib. Binatang-binatang yang tadi disebutkan, kambing, ayam, sapi, tapi matinya tidak disembelih secara syar'i, ketabrak atau dia sakit begitu aja, kena wabah penyakit apa Singapura, ya flu Singapura, satu kandang mati semuanya, sayang itu nggak bisa dimakan, tapi kulitnya masih bisa, cuma statusnya bangkai semuanya, bangkai semuanya. Nah, karena bangkai maka dia hukumnya najis, karena najis maka dia haram. Jadi haramnya sebab najis. Kalau tadi batu haramnya, beling haramnya sebab bahaya. Nah, kalau ini sebab najis. Najis nggak boleh dimakan pokoknya. Termasuk haram sebab najis itu ya, semua termasuk haram sebab najis ya, semua air kencing dari, meskipun itu dari binatang ini, meskipun itu dari binatang yang boleh dimakan seperti onta. Dulu kan ada viral itu, kencing onta diminum. Ya emang ya, ya pokoknya itu najis. Dan kalau najis nggak boleh dimakan pokoknya. Haramnya sebab najis. Ada haram sebab bahaya, ada haram sebab najis. Satu lagi, ada haram sebab dimuliakan. Nah, manusia atau bangkai adami, bangkai manusia ini haram. Ini sebabnya bukan karena membahayakan, bukan juga karena najis, karena manusia bukan najis, tapi sebab dimuliakan. Nggak boleh, nggak boleh. Kita nggak mungkin makan bangkai orang, nggak mungkin, nggak mungkin. Nah sekarang yang haram, maaf-maafnya, ini maaf rada ini sedikit nih, rada jorok dikit, yang namanya fikih. Yang keluar dari manusia, yang keluar dari kubul atau dubur manusia, itu semuanya najis kecuali mani. Mani nggak najis. Kenapa mani nggak najis? Sebab kita dari mani. Nah, kalau mani najis, maka kita semua najis. Kita semua najis.
semua yang keluar dari kubul atau dubur itu najis kecuali mani. Nah sekarang kita bandingkan dengan yang lain. Semua mani binatang itu juga hukumnya suci. Mani binatang apa aja hukumnya suci mani. Suci kecuali yang dua tadi ya, anjing sama babi. Semua mani binatang atau nutfah istilahnya, nutfah binatang semua hukumnya suci. Kenapa demikian? Karena binatang semua hukumnya suci kalau masih hidup. Tadi saya bilang buaya, mau miara buaya, kemudian sholat kita gendong-gendong, suci nggak apa-apa, asal masih hidup ya. Gendong-gendong, digendong-gendong, asal dia masih suci, itu hukumnya. Asal dia masih hidup, itu hukumnya suci. Nah, karena binatang itu semua hukumnya suci, maka mani binatang suci juga. Mani binatang suci. Dari sini maka telur kan dari mani, betul ya Pak? Telur kan dari nutfah, dari maninya binatang itu. Maka telur semua binatang hukumnya suci juga. Suci karena dia dari nutfah atau mani tadi. Jadi telur apa? Ya ayam udah pasti ada karuan. Ular misalnya. Ular boleh dimakan nggak Pak? Ular boleh makan nggak? Nggak boleh. Tapi telurnya suci tetap. Telurnya suci. Apalagi yang nggak boleh dimakan? Buaya. Iya. Telurnya suci. Tetap suci. Jadi kalau dimakan gimana? Boleh. Kalau mentolok. Kalau dia bilang kalau kayak kagak ada telur lain-lain lagi. Tapi dia suci. Ya, tinggal pertimbangan nanti bahaya apa enggak gitu aja. Karena tadi ada yang haram sebab bahaya, ada yang haram sebab najis. Nah, kalau dari sebab najis enggak, dia enggak najis. Karena telur buaya, telur ular semuanya suci. Karena kalau kita katakan telur ayam, kalau kita katakan telur buaya, telur ular itu najis, maka buaya sama ular najis. Padahal buaya sama ular suci. Dia hanya najis kalau dia mati, gitu aja. Nah, yang ingin saya sampaikan tadi di sini, mani itu hukumnya apa tadi Pak? Suci. Kita nggak mungkin makan rambut orang, nggak mungkin. Orang meninggal gitu, atau daging kan mungkin. Tapi ini tadi saya bilang ada jeruk dikit ya. Sperma itu termasuk yang haram dimakan. Yang haram dimakan, bukan sebab najis. Karena tadi saya bilang sperma nutfah najis nggak Pak? Nggak najis. Bukan sebab bahaya juga, bukan sebab najis juga, tapi haram dimakan. Sebabnya apa? Sebabnya dimuliakan. Nah itu yang saya ingin sampaikan tuh, hilal adamiyah ini semua yang dari manusia atau Bani Adam itu semuanya suci, meskipun dalam keadaan mati dia suci. Nah dia nggak boleh dikonsumsi. Itu seperti tadi contoh yang tadi saya bilang jorok itu nggak boleh dikonsumsi, bukan karena najis, bukan karena bahaya, bukan, tapi karena dimuliakan. Nggak boleh. Nah ini pembahasan tentang yang bisa suci dan yang pengertian atau batasan tentang bangkai, apa yang disebut dengan bangkai, apa yang bukan bangkai. Faslun fi bayani ma yahrumu istimaluhu minal awani wa ma yajuzu. Ini tentang penggunaan wadah-wadah atau tempat-tempat. Ibu-ibu mungkin ada yang punya mangkok emas, ada yang punya piring dari perak misalnya. Nah itu nanti ada pembahasannya, boleh gak kita menggunakan wadah-wadah semacam itu. Insya Allah di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.